Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asif Resnawati. Saya dari Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten, program pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 2312-19, tempat tanggal lahir 14 Januari 2005. Saya lulusan dari Pondok Pesantren Modern As-Sa'adah. Dan sekarang saya berpendidikan di Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten semester 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih kapan berdirinya Bani Abbasiyah ini? Nah, mari kita ungkit dan ulas apa dan sejarahnya itu ya, mulai dari awal sampai akhir. Yang pertama adalah perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah 750 sampai 1258. Sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Pemerintahan Bani Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas, paman Rasulullah SAW. Sementara khalifah pertama dari pemerintahan ini adalah Abdullah As-Soffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Bani Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abbas As-Soffah, sekaligus beliau diangkat menjadi khalifah pertama. Dan perbedaan Bani Abbasiyah dengan Bani Umayyah yang paling terlihat atau tertonjol adalah ketika Bani Abbasiyah yang menekankan kepada pembinaan, peradaban, dan kebudayaan Islam. Sedangkan Bani Umayyah lebih menekankan kepada Bani Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan Al-Makmun. Pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, keamanan terjamin. Pada masanya pula, rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan formasi didirikan sehingga mencetak kurang lebih 800 orang dokter, sehingga pada masa ini tingkat kemakmuran, kesejahteraan sosial, kesejahteraan pendidikan, pengetahuan, dan pada zaman ini disebut juga pada zaman keemasan kebudayaan berada pada masa ini. Negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara yang terkuat, yang tak tertandingi oleh siapapun. Faktor berdirinya Bani Abbasiyah yang pertama adalah karena merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas khalifahan Islam. Apalagi Bani Hashim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Faktor yang kedua adalah karena sistem pemerintahan dinasti Umayyah makin menyimpang jauh dari nilai-nilai agama. Faktor yang terakhir adalah karena Bani Abbasiyah merupakan orang-orang yang tersingkir dari kekuasaan dinasti Umayyah, sehingga mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang berkuasa. 5 periode dinasti Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah periode pertama itu adalah dinasti Abbasiyah berlangsung dari tahun 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 877 Masehi. Mengutip dari buku Sejarah Peradaban Islam karya Suyuti Pembulo, khalifah yang memimpin dinasti ini mulai dari Abdul Abbas As-Soffah sampai Abdul Fadhi Zafar Al-Mutawakkil. Periode kedua yaitu pada masa Bani Abbasiyah berlangsung pada tahun 232 sampai 590 Hijriah atau 847 sampai 1184 Masehi, yaitu dari Khalifah Abdul Zafar Muhammad Al-Mutafil Safar Abdul Abbas Ahmad Nasir. Periode ini
diwarnai corak politik Turki, Bani Bawayah, dan Bani Saljuk. Periode kedua dinasti Abbasiyah ini disebut periode yang pengaruh Turki pertama. Periode ketiga Bani Abbasiyah berlangsung pada tahun 590 sampai 656 Hijriah. Pada masa ini, kekuasaan kembali ke tangan khalifah, tetapi terbatas hanya daerah Baghdad dan sekitarnya. Oleh sebab itu, periode ini secara umum bisa dikatakan lemah dan tidak dapat melawan kehendakan jenderal Turki. Periode keempat dan Bani Abbasiyah ditandai dengan pengaruh Bani Saljuk yang dipimpin oleh 12 orang khalifah. Dalam periode ini terjadilah dua perang peristiwa besar umat Islam, yakni Perang Salib dan penyelenggaraan bangsa Mongol. Kemudian, daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan juga banyak memerdekakan diri. Akhirnya, dinasti Bani Abbasiyah benar-benar hancur pada tahun 1258 Masehi di bawah pimpinan Abdul Muhammad Abdul Muthasim. Bila ada perbedaan pendapat terkait periodisasi Bani Abbasiyah, berpendapat lain berbagai dinasti ini dalam 4 periode. Yang periode pertama adalah 750 sampai 847 Masehi didampingi oleh 9 khalifah. Periode kedua yaitu 847 sampai 945 Masehi, ada 13 khalifah. Periode ketiga yaitu 945 sampai 1055 Masehi yang didampingi oleh 5 khalifah. Dan periode keempat yaitu 1055 sampai 1258 yang didampingi oleh 12 khalifah. Al-Ma'mun putra Harun al-Rasyid dikenal dengan khalifah yang cinta ilmu. Pada masanya digencarkan dalam penerjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Bahkan untuk menerjemahkannya buku-buku Yunani, beliau pun juga menjadi penerjemah sekaligus mengkaji buku-buku. Dan beliau pun ahli dalam penerjemah, walaupun beliau dari golongan orang Kristen ataupun penganut agama lain, sehingga berdirilah Bait al-Hikmah, pusat penerjemah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan. Perkembangan lembaga pendidikan itu mencerminkan terjadinya perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan yang memiliki dua hal. Yang pertama, terjadinya asimilasi secara efektif dan bernilai guna antara bangsa Arab dan bangsa lain, yaitu ada Persia, India, dan Yunani. Yang keduanya adalah gerakan penerjemahan berlangsung pada masanya Khalifah Al-Mansur sampai Harun al-Rasyid, Khalifah Al-Ma'mun sampai dengan tahun 300 Hijriah, yang berhasil mengalahkan dinasti Abbasiyah. Berbagai fasilitas kota seperti perpustakaan yang berisi berbagai macam peradaban dan ilmu pengetahuan dihancurkan oleh tentara Hulaguhan. Pasukan Hulaguhan juga membunuh ribuan warga muslim Baghdad dan secara otomatis mengakhiri kesatuan Bani Abbasiyah. Pengkhianat Bani Abbasiyah adalah, sebelumnya nih, ada yang tahu nggak sih? Ternyata di Bani Abbasiyah juga ada seorang pengkhianat. Pengkhianat Bani Abbasiyah adalah Khorramidhah. Dalam perjalanannya, perang berusaha menantang Bani Abbasiyah dan berusaha menaklukkannya, terkadang dengan cara berperangan dan terkadang dengan cara berkhianat. Mereka berusaha menguasai para pengusaha Bani Abbasiyah yang lemah, yang sesungguhnya tidak lagi memiliki kekuasaan. Peran Bani Abbasiyah di berbagai bidang. Pada mulanya, ibu kota Bani Abbasiyah terletak di kota Al-Hashimiyah dekat Kufah.
Untuk menjaga kestabilitasan, negara Al-Makmun memindahkan ibu kota negara yang baru dibangun di Baghdad. Sebagai ibu kota yang baru, sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu dalam Islam. Kemajuan dalam bidang kehidupan, terutama dalam bidang agama. Dalam bidang agama memiliki 5. Yang utama yaitu ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, dan juga ilmu bahasa. Selain itu, Bani Abbasiyah juga memiliki bidangnya masing-masing. Yang terutama kita sedang membahas bidang agama yang dikenal sebagai dinasti yang sangat toleran terhadap agama lain. Mereka mengizinkan orang-orang non-muslim untuk beribadah di tempatnya masing-masing. Mereka membayarkan hak-hak sama kepada orang-orang yang berbagai agama. Namun, pada abad ke-10 Masehi, kekuasaan Bani Abbasiyah mulai menurun karena konflik internal dan serangan dari luar seperti serangan Mongol pada abad ke-13 Masehi yang menghancurkan Baghdad dan mengakhiri kekuasaan Abbasiyah. Meskipun demikian, pengaruh dan warisan dinasti Abbasiyah tersebut bertahan dan mempengaruhi perkembangan sejarah dan peradaban Islam dan dunia hingga saat ini. Bani Abbasiyah bukan juga di bidang agama saja, ada juga di bidang umum, yaitu ada filsafat, ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu farmasi, astronomi, geografi, sejarah, dan sastra. Sekarang kita membahas faktor-faktor kemunduran Bani Abbasiyah. Sebelum itu, ada yang sudah mengetahui apa saja sih faktor-faktor kemunduran Bani Abbasiyah ini? Kalau kalian belum tahu, mari simak berikut ini. Oke, sekarang mari kita bahas apa itu faktor-faktor kemunduran Bani Abbasiyah. Di sini yang pertama adalah persaingan antara bahasa, dan yang kedua adalah kemerongsotan ekonomi, dan yang ketiga adalah konflik keagamaan perang salib, dan yang kelima adalah serangan bangsa Mongol 1258. Nah, dari cerita atau penjelasan yang aku jelaskan dari awal sampai akhir ini, apakah ada yang sudah paham? Oke, mungkin cukup pemaparan atau penjelasan perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah ini. Saya Asita Samati, mohon maaf undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini udah selesai pembahasannya tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Tentunya kalian sudah mengetahui nih tentang alurnya awal sampai akhir, ya kan? Nah, di sini kalian bisa mengeksplorasikan kepada teman-teman kalian tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Di sini saya Asita Sawati, mohon maaf undur diri. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.